Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Syahril yang bersedia untuk bimbingan skripsi. Semoga hari ini bisa memberikan pemahaman kita bersama ya. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, Ustaz. Baik, terima kasih Mas Haril. Saya akan coba menjelaskan ya terkait hasil bimbingan terakhir. Saya akan share screen. Oke, Ustaz. Mas Haril dapat membuka juga skripsinya sehingga bisa nanti menandai gitu ya. Jadi enggak mengulangi lagi. Semoga sudah nampak ini. Gimana Mas Haril? Sudah nampak di screen-nya Mas Haril? Iya, Ustaz. Sudah terlihat. Jelas ya, tulisannya kekecilan atau sudah Tidak, terbaca? Ustaz. Cukup ya? Sudah cukup. Ya, Baik, terima kasih. Nah, ini hasil bimbingan ke-14 ya, tulisannya nampaknya. ya, Baik, Ustaz. saya akan scroll pada bagian yang menjadi fokus penelitiannya Mas Syahril. Nah, di bimbingan sebelumnya, ini adalah terakhir ya. Nah, ini saya kasih catatan belum direvisi. Ini juga belum direvisi. Nah, saya akan menjelaskan ulang dulu ketika saya ini ujian ya dengan Mas Syahril. Ini pernah saya sampaikan secara verbal ya. Mungkin ini lupa Mas Syahril sehingga mungkin agak terlewat di bagian ini itu. Nah, pada komen pertama ya, ini tulisannya. Sebelum ketujuan sebaiknya ada kalimat yang menunjukkan justifikasi masalah. Nah, kalau kita cermatin memang Mas Haril ya, beberapa artikel langsung mengarah ke tujuan, gitu ya, langsung ke tujuan. Namun apakah kita bisa meniru hal yang demikian? Ya, nampaknya kita perlu lihat lagi bahwa tujuan karya tulis ilmiah itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebelum adanya tujuan pasti ada masalah yang melatar belakangi tujuan tersebut. Nah, ini perlu ditulis satu kalimat atau dua kalimat cukup gitu ya, sehingga tidak menambah banyak di hasil ini. Itu ya. Dari sini ada yang ditanyakan penjelasan ini? Oke, Ustaz. Saya boleh menanyakan sebentar, Ustaz? Boleh. Di topik ini ya. Nanti topik selanjutnya kita lanjutkan. Silakan. Ustaz, ini sebelumnya saya susun. Ini berdasarkan yang ada di pedoman skripsi Al-Hikmah Teacher Institute, Ustaz, di mana di bagian abstrak itu dijelaskan bahwa abstrak ini ditulis dalam satu paragraf dengan 200 yang terdiri dari 250 kata dengan jarak satu spasi. Nah, adapun di isi pokok pada isi abstrak itu memuat judul, nama mahasiswa, rasional, tujuan, metode penelitian, simpulan hasil penelitian, dan kata kunci seperti itu. Dan saya tidak bukannya saya tidak mau menambahkan, cuma saya tidak menemukan untuk menambahkan justifikasi masalah dalam abstrak tersebut. Unsur yang pertama apa? Unsur yang pertama apa Mas Haril? Bisa diulangi? Yang pertama ada judul, Ustaz. Judul ya, terus yang kedua? Ya, Ustaz. Kemudian nama mahasiswa. Kemudian rasional, tujuan,
metode Oh, penelitian, masalah hasil penelitian. cukup. Masalah Oke, Sat. sebelum tujuan itu ada rasional. Nah, rasional inilah yang Oke, Sat. mengarah ke tujuan tadi, Mas Haril. Jadi beda bahasa. Oh gitu, Sat. Iya, rasional. Sebelum ke tujuan ada rasional kan ya? Iya, rasional ini maksudnya bagaimana, Sat ya? Apakah bukan Nah, apa? Ya, Sat. ya rasional itu memang untuk menyambungkan ya antara masalah dengan penyelesaian, gitu Mas Haril. Makanya rasional, rasio gitu ya. Jadi masuk akal gitu. Jadi bagaimana ini rasional enggak gitu. Nah, mengapa kok tiba-tiba langsung tujuan? Makanya untuk menyambungkan antara tujuan, itu ada kalimat masalah gitu ya, supaya jelas gitu. Ya inilah yang dimaksud rasional. Nah, ini belum ada. Bagus, Sat. Berarti perlu saya tambahkan lagi, Sat. Betul, Masalah utama yang akan diselesaikan, kemudian betul masalah penyelesaiannya real sebagai betul. tujuan skripsi ini. Misal kamu deskripsikan, nah belum ditemukan media yang mengakomodasi untuk materi ini, titik gitu. Misal masalahnya seperti itu, ya cukup. Nah, terus baru nanti dideskripsikan tujuan, gitu ya. Jelas untuk bagian ini? Ya, Sat. Ya, berarti beda pembahasan saja. Coba saya cari ya, sebentar. Nah, ini saya bacakan Mas Daril ya. Ya, Sat. Nah, rasional adalah hal yang dilakukan dengan hal yang ada. Rasionalitas konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian. Nah, betul berarti ya. Bagaimana menyesuaikan antara masalah dengan penyelesaian. Itu. Ini menurut Wikipedia. Coba saya cari lagi rasional menurut KBBI. Di KBBI ini adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Nah, masuk akal tadi kan ya. Mengapa kok tiba-tiba nggak langsung tujuan? Itu di KBBI mengatakan demikian. Menurut akal sehat, ya, membuatnya rasional, ya, berdasarkan pemikiran dengan sistem yang logis sesuai keadaan. Nah, jadi betul. Jadi perlu ada satu kalimat atau dua kalimat yang menunjukkan masalah real di konteks penelitiannya Mas Syahrir. Gitu ya. Sebelum ke tujuan. Ya, Sat. Oke, kita lanjutkan ke bagian kedua. Tujuan belum sinkron dengan latar belakang. Nah, mengapa ini? Yang pertama kan menghasilkan multimedia, yang kedua kelayakan, terus yang ketiga enggak ada ya, cuma dua ya ini. Kelayakan dan menghasilkan media. Itu ada dua. Oke, ada dua. Nah, kalau kita perhatikan Mas Aril, ini juga mencangkup kelogisan. Saya sudah menjelaskan secara verbal seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Coba kita pindah ke latar belakang ya. Ya, Sat. Ini ada halaman berapa kemarin? Nah, ini kan pada permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan mengembangkan media. Nah, ini adalah fokus mengembangkan media. Terus kita kembali ke rumusan masalah bawah ya. Nah, ini kan rumusan masalah karena pengembangan, kemudian rumusan apa ini? Pertanyaan penelitiannya bagaimana hasil pengembangan. Nah, ini saya jelaskan ya. Di sini komen saya belum sinkron dengan tujuan. Nah, tujuan di sini mengembangkan, terus kemudian disarikan dalam abstrak di atas ya, sehingga ini hasil dari tulisan kemudian diabstrakkan. Nah,
tujuan yang disampaikan di abstrak nih, hasil ini sama dengan layak Mas Arya ya, sama dengan sudah valid, sudah reliable dan sudah praktis. Jadi pahami? Jadi kelayakan ini suatu bagian yang utuh ya, yang bulat. Misal nah, setiap bulatan ini bagiannya adalah valid, bagiannya adalah reliable, bagian lagi separuhnya adalah praktis. Nah, kalau Mas Zahril mengklasifikasikan hasil dengan kelayakan berbeda, ini nanti terjadi redundansi namanya ya. Jadi double. Udah hasil mengapa kok disebutkan ada kelayakan? Itu makanya di sini komen saya layak sama dengan hasil gitu ya. Misal HP ini ya, hasil HP ya ini. Nah, ini sudah digunakan, berarti ya hasilnya ini layak ini gitu. Logikanya seperti ini Mas Aril. Jadi kalau sudah ada produk HP, berarti ini sudah dikatakan layak karena sudah digunakan gitu. Jadi kalau pertanyaannya yang pertama hasil, terus kemudian pertanyaan kedua layak, yaitu pertanyaan yang sama yang diulang dengan apa ini pemilihan kata atau diksi yang berbeda gitu. Padahal layak dan hasil sama, kemudian untuk mencapai layak, ya ini dibagi menjadi 3 tadi, valid, reliable, dan praktis. Gitu ya, paham dari sini Mas Aril? Oke, Ustaz. Nah, makanya di sini saya komen, pertanyaan penelitiannya ini perlu direvisi. Yang pertama adalah bagaimana kevalidan. Nah, pertanyaan pertama itu. Kedua, bagaimana reliabilitas medianya. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan. Jadi nggak usah menanyakan hasil lagi. Kalau 3 aspek pertanyaan ini sudah dijawab oleh Mas Haril, ya ini sudah layak gitu. Jadi nggak ada kelayakan berdasarkan kevalidan kepraktisan gitu. Mas Haril coba cari pembanding yang skripsi berkaitan dengan pengembangan ya. Tuh, gitu ya Mas Haril. Ada pertanyaan? Iya, Ustaz. Ya, ini kan saya sebelumnya saya sampaikan ini kenapa saya bedakan hasilnya, kenapa saya tuliskan hasil ya di poin pertama, kemudian di poin kedua saya tuliskan penilaian kelayakan dari media tersebut. Ya, saat ini berdasarkan bukunya dari Pak Sugiono, itu yang sebelumnya menyebutkan bahwa ya dalam pengembangan level 1 itu adalah peneliti melakukan hanya sebatas menghasilkan sebuah rancangan media dan tidak melakukan pembuatan produk maupun menguji. Jadi hanya membuat sebuah produk dan tidak diujikan. Kemudian yang kedua, level 2 yaitu peneliti tidak melakukan penelitian tapi langsung melakukan pengujian terhadap produk. Nah, dari 2 tahap itu yang saya ambil, Ustaz. Jadi saya tuliskan dari yang pertama itu adalah menghasilkan produk dan kemudian yang kedua itu menguji produk tersebut, Ustaz. Seperti itu. Karena ini kan juga baru pengembangan. Jadi pengembangan yang saya lakukan ini adalah produk yang belum ada sama sekali. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian kelayakannya, seperti itu. Betul. Nah, untuk mencapai produk, ya, kan produknya belum ada, terus diadakan kan ya, Mas Arif? Iya, benar. Betul. Nah, untuk mengadakan itu, maka kan harus mencapai unsur valid yang pertama. Ya. Nah, setelah valid, kemudian reliable. Reliable ini apakah sesuai dengan batasan atau takaran yang ditentukan gitu. Baru yang ketiga digunakan produknya. Nah, terkait penjelasan dari Sugiono itu memang betul ya, yakni menghasilkan. Nah, berarti kalau sudah valid dan reliable itu sama dengan menghasilkan. Makanya ini tadi yang dinamakan double atau redundansi tadi itu Mas Arif. Ini yang menjadi masalah ya. Kalau Mas Zahril mau meringkas, mau
fokus pada pertanyaan 1, ya berarti pertanyaan 2 nggak perlu. Itu ya. Bagaimana hasil? Berarti hasil ini merefleksikan apa? Valid, reliable, dan praktis. Itu. Itu Mas Aril. Ya, Ustaz. Nah, itu pemahaman dari bukunya si Sugiono seperti itu. Misal nih ya, logikanya HP ini. Nah, saya ini tidak menggunakan HP orang, tapi mengadakan. Sebelumnya nggak ada, terus diadakan. Nah, untuk mencapai mengadakan ini kan dibuat dulu. Nah, setelah dibuat, kemudian divalidasi. Nah, setelah divalidasi, kemudian diuji coba untuk mencapai kereliabilian itu. Yang terakhir kemudian diamati hasil uji coba apakah praktis enggak, gitu kan. Ya, Jadi sudah mewakili hasil tadi pertanyaan. Gitu. Nah, gitu Mas Aril ya. Jadi pertanyaannya yang pertama kalau saya ya bagaimana validitas, yang kedua pertanyaannya bagaimana apa ini reliable dulu, baru yang ketiga praktis gitu ya. Praktis. Ini kan ada valid dan praktis. Ini dipisah. Kalau pertanyaan ini digabung, ini beda kok, beda konteks gitu ya. Jadi nggak perlu terus hasilnya mana ya, dari validitas itu, dari reliabilitas itu, dari kepraktisan itu namanya hasil pengembangan. Itu Mas Adil ya. Iya, Mas. Ustaz. Kemudian untuk aspek reliable ini kan saya sudah melakukan pengujian, sudah mengumpulkan data-datanya, kemudian instrumen yang sudah saya validasi juga itu berdasarkan untuk menilai untuk menilai aspek kevalidan dan kepraktisan. Nah, sedangkan reliable ini kan saya baru tahu Ustaz, kalau media hasil pengembangan itu perlu juga penilaian dalam reliable-nya. Sebenarnya reliable ini juga termasuk dalam penilaian kepraktisan sudah dapat dilihat di instrumen penilaian kepraktisan saya. Di situ ada aspek reliable-nya. Nah, reliable ini maknanya apa sih? Maknanya ini ampuh ya, atau dapat dipercaya atau andal, gitu ya. Ini dari KPBI demikian. Nah, kalau kepraktisan itu kemudahan menggunakan, Mas Aril. Ya, kemudahan menggunakan. Apakah HP ini praktis? Ya kita buktikan apakah masuk di saku saya. Kalau mudah masuk saku ya praktis. Masuk saku celana praktis, mudah gitu ya. Terus apakah ini desainnya tidak ribet ya, karena sudutnya bukan sudut lancip atau tumpul ya, sehingga mengganggu orang membawa gitu. Nah, inilah yang dinamakan praktis. Jadi saya buat produknya, saya validasi, kemudian saya uji biar ampuh ya, apakah ampuh. Makanya tadi di mediamu ini untuk menyelesaikan apa? Nah, ini untuk menguji keampuhan. Misal HP ini untuk komunikasi, berarti keampuhan komunikasi ini berarti perlu diuji gitu ya. Misal untuk telepon, wah enggak tersendat gitu. Jadi sudah terbukti. Nah, kemudian diuji coba HP ini digunakan di perkotaan, terus kemudian di gunung, ternyata enggak tersendat komunikasinya, berarti sudah ampuh, sudah terbukti, sudah reliable. Baru diamati cara menggunakannya, masuk saku oke, dibawa kemana-mana oke, menggunakan charger dengan berbagai jenis oke, wah berarti dapat disimpulkan setelah digunakan mudah ya, tidak mengganggu ya, itu namanya praktis. Itu Mas Aril ya. Jadi jadi reliable ini untuk mengetahui jadi tujuan utama media itu. Makanya di medianya Mas Aril ini apakah tujuannya itu untuk konsep, apakah tujuannya itu untuk membuat siswa aktif, apakah tujuannya itu untuk yang lainnya. Nah, itu yang perlu diluruskan kembali untuk mencapai reliabilitas. Ya.
Nah, misal Berarti medianya Mas Syahril ini untuk menguji konsep ya, konsep bilangan ya misal ya. Nah, ternyata setelah diuji coba di kelas A cocok ya, siswa yang rendah ya kemampuannya rendah, siswa yang tinggi ya cenderung tinggi. Kemudian diuji coba di kelas B, hasilnya sama, yaitu namanya ini ampuh ya. Jadi medianya Mas Syahril ini kalau digunakan ya sesuai dengan kondisi yang ada, dengan subjek dan kegunaan yang sama. Gitu. Itu yang dimaksud andal atau ampuh ya itu Mas Syahril. Misal saya ya, contohkan gelas. Nah, ini bagaimana untuk reliable? Ya, ini kalau diisi penuh, ini sama dengan 1 liter. Entah itu diisi air putih, air kopi, air teh. Yang jelas pokoknya sama-sama cairan gitu ya. Atau bensin atau air kelapa, tetap 1 liter kalau penuh gitu. Jadi nggak berubah. Itu yang dinamakan ampuh gitu ya. Ini Mas Eril, makanya ini berkaitan dengan rumusan pertanyaan ini menurut saya urgent berkaitan dengan aspek dari penelitian. Makanya kemarin ya ini perlu diperbaiki lagi karena ini ada redundansi. Nanti kalau orang baca hasil sama dengan kelayakan ini sama maknanya. Nah, kita coba ya di ya, ya. KBBI layak itu apa sih? Nah layak itu pantas, patut. Nah, ini menurut KBBI. Pantas, patut. Jadi udah pantas belum media saya gitu ya. Terus kalau hasil hasil ini sesuatu yang diadakan. Jadi kalau sudah ada, berarti kan otomatis sudah layak, itu kan. Gitu Mas Aril. Ini dari KBBI ya. Saya hanya mengulang saja. Makanya ini kalau berdasarkan penjelasan saya tadi, berarti perlu dipecah menjadi 3 pertanyaan. Bagaimana kevalitan, kemudian yang kedua bagaimana reliabilitas, yang ketiga kepraktisan. Nah, kalau Mas Aril sudah ada kepraktisan, otomatis sudah melewati reliable, karena itu adalah urutan yang bersifat hierarki. Kalau mungkin pertanyaan praktis ini enggak ada, berarti reliable berarti bisa diadakan, bisa tidak. Makanya tadi tingkat pertama kalau Mas Halil mau mengembangkan hanya sampai kevalitan, apakah boleh? Ya boleh, memang boleh gitu. Misal saya adakan kemudian saya validasi ke apa ini ke ahli gitu. Sampai situ saja Ustaz, boleh. Penelitian sampai situ saja boleh, nggak perlu diuji coba Kak. Nah itu PR selanjutnya si peneliti belakangan yang akan melakukan penelitian lanjutan. Apakah ini reliable, apakah ini praktis gitu Mas Halil. Nah, karena di sini di pertanyaan 2 sudah ada valid dan praktis, maka otomatis sudah melewati proses reliable ya, atau ampuh. Itu Mas Adil. Ada lagi yang ingin konfirmasi? Saya persilakan. Ya, berarti kan jika mengubah pertanyaan penelitian, kemudian berarti kan ini kan merupakan inti dari suatu penelitian Ustaz ya, dari di Betul. pertanyaan penelitian itu sendiri. Nah, di skripsi saya yang sudah saya susun ini kan sudah berdasarkan pertanyaan penelitian yang saya sudah tulis ini. Yang pertama itu bagaimana hasil pengembangannya, kemudian itu bagaimana kelayakannya berdasarkan kevalidan kepraktisan. Jadi hal-hal yang saya tulis untuk menjawab pertanyaan penelitian di bab 3, di bab 4, kemudian di bab 5 itu semuanya sudah sesuai dengan pertanyaan penelitian yang saya tulis ini. Nah, nanti jika diubah pertanyaan penelitiannya perlu saya ubah lagi saat di bab 3, bab 4 dan bab 5-nya saat ya. Nah, terkait ini ya nanti ada tambahan di situ Mas Ari. Karena ini sudah ada praktis otomatis karena dari variabel gitu ya. Seperti yang saya jelaskan di awal. Berarti kalau pertanyaan bukan dirubah ini Mas Ari ya. Menurut saya bukan dirubah, tetapi didetailkan. Gitu ya, tapi didetailkan supaya tidak ada yang tumpang tindih. Valid dan praktis ini dua konteks yang berbeda gitu ya.
Maka konsekuensinya ya otomatis ya memang kalau memang belum ada ya di bab 3 ditambahi gitu Mas Aril ya. Reliability apa gitu. Saya yakin bisa Mas Aril ya. Ini mungkin kerjakan 3 hari selesai. Cuma apa ini susunannya aja yang diganti gitu ya. Gitu Mas Aril ya. Berarti saya masih perlu ambil data lagi, Ustaz, ya? Karena kan yang pertama itu data yang saya ambil itu untuk menilai kevalidan kepraktisannya, Ustaz. Nah, berarti pertanyaanmu berarti berhenti sampai kevalidan saja. Nah, untuk mencapai praktis kan Untuk berarti dipraktekkan di sekolah kan. Berarti sudah ada observasinya kan. iya, Ustaz. Nah, untuk mencapai itu berarti sebelum digunakan pasti kan juga diuji cobakan. Gitu kan. Tapi kalau memang pertanyaan reliable belum ada ya berarti sampai kevalidan saja Mas Arif. Nggak mungkin pertanyaan kevalidan langsung praktis. Nah, berarti kan belum diuji coba gitu ya. Misalnya ya, saya ilustrasikan gelas. Gelas ini kalau diisi penuh 1 liter tadi. Nah, kemudian saya validasi ke ahli. Oke, secara dokumen teks ini 1 liter gitu. Dengan rumusan misal diameternya berapa, kemudian tinggi berapa oleh expert yang bagian pengukuran udah sesuai. Kemudian gelas ini langsung aja saya edarkan di pasaran. Berarti kan langsung gelas ini melompati sebelum uji lapangan. Ya. Dia sebelum diuji coba apakah ditakar air degan oke, bensin oke, kemudian air kelapa oke ya, air teh oke. Itu. Nah, tetapi sebelum ke tahap ini langsung diedarkan di pasaran. Berarti dia melompati ini. Berarti belum teruji gelas ini sebenarnya karena dia belum diuji coba secara konsisten tadi gitu. Nah, makanya aneh ini, reliable belum kok tiba-tiba praktis ya, berarti dia melangkahi pertanyaan reliable gitu. Nah, kalau faktanya demikian berarti sampai ke validan saja. Nggak perlu sampai ke praktisan. Gitu ya. Itu Mas Aril. Karena ini sesuatu yang apa ya, yang menurut saya adalah fondasi. Nah, Mas Aril dapat lihat di contoh skripsi-skripsi pengembangan yang lainnya gitu ya. Kalaupun ada logika ini mungkin bisa apa ya? Kalau ada yang nyeleneh misalnya, deskripsi yang mengatakan dia valid kemudian praktis ya berarti dari akal apa ini secara strukturnya belum dilewati dia gitu ya, sehingga dapat dipatahkan praktisnya ini bisa diragukan gitu ya, belum diuji cobakan secara konsisten mengapa kok bisa dipraktiskan gitu ya, gitu Mas Adil. Jadi tak perlu ambil data sebenarnya, tetapi Mas Adil bisa putuskan apakah tetap mempertahankan 2 pertanyaan valid dan praktis saja, sehingga nanti praktisnya tapi Mas Halil ungkapkan di penjelasan ya bahwa ini perlu diuji coba untuk mengetahui reliabilitas gitu. Jadi menunjukkan kekurangan dalam penelitian itu bukan berarti penelitiannya jelek, justru itu bagus Mas Halil. Itu. Jadi pertanyaan 1 dihapus, pertanyaan pertama ganti kevalidan, pertanyaan kedua ganti kepraktisan. Tetapi nanti di diskusi dan di penjelasan Mas Ari perlu deskripsikan lagi bahwa penelitian ini setelah divalidkan kemudian langsung digunakan di sekolah gitu, tanpa melalui apa ini. Nah, apakah untuk mengetahui reliabilitas? Nah, itu perlu dilakukan penelitian lanjutan gitu. Itu Mas Adil, solusinya seperti itu. Ada lagi? Sebentar, Ustaz, saya pahami dulu, Ustaz. Oke, saya coba carikan skripsi ya. Mungkin Iya, kurang Ustaz. yakin. Nah, sebentar, saya coba Eh, carikan yang pengembangan. Atau mungkin ada lagi yang ingin dikonfirmasi, Mas Aril, terkait dengan pikiran logis inilah yang saya jelaskan tadi ya. Itu mana yang perlu dibantah, mana yang kurang puas, ya kita coba cari yang pas.
Halo, Mas Aril. Oke, Ustaz. Nah, ini saya ambil bukunya Sugiono ya. Nah, Oke, Ustaz. metodologi penelitian juga. Di bukunya Sugiono, di struktur analisis data, itu urut. Ya. Misal nih, di halaman 512, dia pengujian validitas dan reliabilitas. Jadi urut. Validitas dulu, baru reliabilitas. Iya, Ustaz. Baru praktis. Ya. Kemudian kita coba lihat lagi khusus yang RNG ya. Ini halaman berapa ini? Nah, penelitian dan pengembangan halaman 772. Masalah desain produk validasi ya. Validasi perbaikan desain kemudian dieksperimenkan. Kalau di sini sih dieksperimenkan ya untuk mengetahui reliabilitasnya, Seril. Jadi setelah divalidasi, kemudian diperbaiki, kemudian diuji coba produk. Tuh, Mas Daril. Ada lagi, Mas Daril, yang dikonfirmasi? Oh, ya. Berarti kesimpulannya 2 pertanyaan penelitian, Ustaz, ya? Betul. Untuk reliabilitas nanti dimasukkan ke saran penelitian selanjutnya. Atau bagaimana, Ustaz? Ya, boleh. Jadi disampaikan demikian saja. Jadi nggak harus. Berarti bukan diujikan di saran penelitian yang saya tuliskan ini kan untuk ini, Ustaz, apa? Untuk dilanjutkan ke penelitian selanjutnya untuk menguji tingkat keefektifan. Berarti itu masih langkah selanjutnya lagi, Ustaz, ya, setelah reliabilitas. Oke. Ya, betul Mas Aril. Kalau memang ada data kevalidan dan kepraktisan, tidak apa-apa. Ya, jadi pertanyaannya 1 kevalidan, 2 kepraktisan. Nanti di penjelasan seperti yang Mas Aril sampaikan tadi, disampaikan saja. Ini belum dilakukan uji coba ke reliabilitasan. Terkait yang ilustrasi yang saya jelaskan di awal tadi gitu saja. Jadi nggak perlu cari data lagi, nggak perlu. Ini saya
Maaf, Ustaz, saya tambahkan di bagian saran Ustaz ya, yang reliabilitas, kemudian di sama bab 3-nya, di metodologi penelitian, itu saya sampaikan bahwa penelitian ini hanya untuk menilai kelayakan berdasarkan kevalidan dan kepraktisan. Sedangkan ke Bentar, tingkat Mas Ril. reliabilitas masih Sebentar, belum. Mas Ril. Ya, Ustaz. Kata-kata kelayakan itu nggak perlu ditonjolkan. Ya, langsung saja tujuan penelitian ini untuk kevalidan dan kepraktisan. Titik. Oh, gitu. Kalau sudah layak berarti sudah reliable. Ya. Nah, ini yang Baik. nampaknya belum ditangkap oleh Mas Ari gitu ya. Jadi kelayakan berdasarkan dihapus saja kalimat ini. Diganti kevalidan dan kepraktisan. Itu saja. Ya, jadi di abstrak berbunyi demikian. Masalah ini adalah ini. Tujuannya untuk ya mengetahui kevalidan, mendeskripsi kevalidan dan kepraktisan. Itu saja. Nggak usah dikasih kelayakan. Layak ini sama dengan hasil tadi loh ya, yang saya jelaskan di KBBI tadi. Hasil ini Baik, Ustaz. maknanya sama dengan kelayakan. Kalau semisal pertanyaannya diringkas jadi satu, bagaimana kelayakan? Berarti otomatis dia bagian dari valid sudah, reliable sudah, praktis sudah. Gitu. Ini sama dengan hasil pengembangannya ini. Ya berarti kalau sudah berbicara hasil, dia sudah melewati tahap validasi, tahap reliabilitas dan tahap praktis. Itu Mas Erin. Itu ya. Jadi tak perlu ambil data lagi, tak perlu membuat lagi. Jadi cukup ini saja. Jadi validan dan kepraktisan. Nanti di di saran kamu tambahi di situ. Nah, kelemahan penelitian ini belum dilakukan uji reliabilitas, sehingga apakah ini efektif digunakan untuk materinya kan operasi bilangan. Apakah ini tujuannya untuk penanaman konsep seperti tadi? Ya, itu perlu Mas Haril jelaskan nanti. Itu Mas Haril ya. Oke, Ustaz. Dari sini dapat dipahami atau ada yang kurang jelas? Oke, Ustaz. Alhamdulillah paham, Ustaz. Oke, alhamdulillah ya. Di bukunya Sugiono juga mengatakan demikian ya, urut dia setelah valid kemudian reliable. Tapi nggak apa-apa karena datanya yang ada data praktis ya wis. Ya, berarti perlu nanti penelitian lanjutan, bisa aja Mas Taril yang meneliti lagi kemudian untuk mengetahui reliabilitasan ya boleh gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya Mas Taril biar cepat. Iya, Ustaz. Kita kembali ke abstrak. Tadi kan saya dari abstrak ya. Oke, berarti di tujuan ini berarti ada yang pertama valid, yang kedua praktis, gitu ya. Iya, Ustaz. Nah, jadi kelayakan berdasarkan ini dihapus saja. Nanti kan tidak menambah jumlah kata. Kemudian saran yang berikutnya ini ya. Hasil juga belum. Betul, hasil berarti sesuai dengan tujuan. Pertanyaannya ada 2, berarti hasilnya juga ada 2, gitu. Nah, kalau saya memahami di sini kan satu, multimedia berupa aplikasi sudah jelas. Ini makanya tadi ini kok aneh gitu ya. Makanya ini redundansi, ini dihapus. Kemudian 2, bagaimana kelayakan berdasarkan kevalidan. Jadi langsung aja to the point, berdasarkan kevalidan. Terus kevalidan, kemudian kevalidan ini kan ada materi, media, terus konten, konten, kemudian apa ini sudah ya. Terus kemudian yang pertanyaan kedua kepraktisan. Jadi pertanyaan Mas Haril cukup 2 saja, valid dan praktis, itu saja ya. Berarti praktisnya ini kan uji coba perorangan diperoleh 90% dengan kategori sangat praktis. Berarti kan ini tadi alur reliable belum ada, nggak usah ya, nanti kelamaan, nanti nggak jadi yudisium nanti Mas Haril. Jadi cukup diganti saja pertanyaannya ya. Dari sini paham Mas Haril? Alhamdulillah sudah paham untuk
untuk mengganti abstrak, kemudian disesuaikan dengan tujuan dan hasil penelitian nanti. Oke, baik. Kemudian sebelum di abstrak ditambahkan satu kalimat rasionalitas. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Kita percepat kalau sudah masuk karena ini merupakan fondasi penelitian. Kemudian ke latar Iya, Sat. ke pendahuluan ya. Pendahuluan tadi apa? Pendahuluan cuma nah ini kalimat ini asumsi perlu didukung data. Masih banyak ditemui peserta didik yang menggunakan gawai. Nah, makanya ini komennya perlu data. Misal langsung persenan aja Mas Ari. Misal dalam satu kelas ada 20 orang, kemudian 15-nya menggunakan gawai, langsung aja dipersenkan gitu. Itu yang saya maksud data. Jadi kalimat ini didukung data. Yang data saya sampaikan itu Sat, belum termasuk di penelitian sebelum yang Santoso 2020 itu. Yang mana? Yang mana? Di halaman berapa? 2? Bukan Sat, ini yang saya tambahkan setelah mendapatkan revisi dari Sat yang pertama ini Sat. Oh, yang 14 itu ya? Oke, yang 14. Oh iya, saya buka. Ini bergerak ya di Iya, Sat, screen-nya benar. Mas Arif? Iya Sat, bergerak. Oh, ini Sudah tuh. berganti ke 14. Oh Iya, iya, Sat. ini toh. Ini namanya pendukung Mas Arif, penguat, bukan data. Data dan fakta ini berbeda dengan pendukung ya. Misal ditemukan Santoso mengemukakan. Nah, ini kan konteks penelitiannya Santoso ini. Konteksnya kan berbeda di Mas Syahril. Siswanya berbeda, tempatnya berbeda, waktunya berbeda. Hanya pendukung penguat boleh. Makanya ini ya, belum direvisi. Maksudnya adalah data real tempat dilakukannya penelitian, bukan referensi. Makanya komen saya ini. Ini boleh, Mas Heri cantumkan sudah betul Iya, ini. Tetapi data yang diminta konteksnya belum dimunculkan. Gitulah ya. Kan ini konteksnya di SD Mas Heri. Nah, berarti ya di SD-nya Mas Heril ini yang harus dimunculkan berapa persen sih gitu. Sehingga tidak hanya asumsi dari peneliti, banyak ini berapa gitu ya. Kan ada kuantitasnya, ada kuantitasnya. Oke. Dapat dipahami ya Mas Heril ini? Ya, nanti saya ganti kalimat tersebut yang masih banyak ditemui dengan data real. persentase. Oke, Ya. sip. Kita lanjut. Kemudian di halaman ini apa ini komennya? Ini tipe sepertinya permasalahan. Oh ya tipe ya. Oke, berarti Ya. udah sip, nggak ada masalah. Udah. Pembatasan nggak ada masalah. Nah ini loh, saya langsung konkretkan kan ya saran saya. Seharusnya pertanyaannya dibagi 3. Yang pertama valid, yang kedua reliable, dan yang ketiga praktis. Namun kalau datanya cuma valid dan kepraktisan, ya itu saja yang dimunculkan. Reliable nggak perlu. Reliable ini nanti dimasukkan saran penelitian lanjutan aja, gitu ya. Oke, tujuan berarti ya 2, ya berarti valid dan praktis, gitu saja. Praktis. Nah, belum direvisi. Oh, iya. Ini apa maksud? Manfaat ini di sebelumnya ya kita lihat saran saya sebelumnya. Di halaman 13. Itu sepertinya menanyakan data yang menunjukkan betul. manfaat Apakah tersebut. ada data yang menunjukkan kefokusan di hasil? Itu. Makanya tadi sesuai dengan tujuan pengembangan medianya Mas Zaril. Gitu Mas Zaril ya. Nah, meningkatkan fokus. Ini saya ganti. Sebentar Mas Zaril. Bagaimana Sat? Ya, saya potong, mohon maaf ya. Gini, penelitian memberi manfaat praktis yang spesifik itu justru yang bagus, ya, bukan banyak-banyakan manfaat, ya. Misal saya mengembangkan obat sakit kepala, ini khusus sakit kepala yang diakibatkan karena dia stres banyak utang, itu lebih spesifik, bagus. Tidak hanya semua, justru kalau saya kembangkan obat tetapi untuk semua jenis sakit kepala, justru itu kurang bagus. Ya. Paham maksud saya Mas Ril ya? Ya, Sat. Makanya tadi tujuan medianya Mas Sahril ini apakah untuk membangun konsep siswa, membangun kefokusan siswa, atau yang lainnya.
Nah, jadi cukup aja kalau memang untuk fokus ya cukup ini saja. Tapi kalau memang dua-duanya ini sudah ada, misal di situ ada data kefokusan siswa, ada data pemahaman konsep, ya berarti manfaat ini betul. Itu. Makanya kan ini konsisten. Tapi kalau nggak ada data ini, apakah dicantumkan manfaat ini? Ya berarti nggak perlu. Itu. Jadi bukan banyak-banyakan manfaat ya, tetapi keefektifan dalam menulis dan kekonsistenan. Kalau nggak ada datanya berarti yang nggak perlu dituliskan di manfaat. Itu Mas Aril ya. Berarti manfaatnya ini nanti saya ganti sesuai dengan tujuan penelitian saya juga, Ustaz ya? Ya, betul. Misal tujuannya itu untuk media saya ini untuk membangun konsep. Berarti manfaatkannya untuk konsep kan? Itu. Misal manfaatnya meningkatkan pemahaman konsep siswa, ya itu saja. Nah, bagi peneliti apa yang dirasakan oleh Mas Aril apa gitu ya. Misal mendapatkan produk, oke, berarti kan merasakan sendiri, mengetahui tingkat kelayakan, oke. Mengetahui pemahaman konsep. Ya, makanya ini saya tanyakan lagi apakah ada apa ini datanya. Kalau iya ya nggak apa-apa dicantumkan. Tapi kalau nggak ada ya nggak perlu karena itu nanti tidak konsisten. Itu ya Mas Adil? Ya. Bisa diterima. Terus kemudian ini lagi, apakah bagi sekolah memang menjadi perumusan kebijakan nantinya? Nah, misal setelah diuji praktis, kemudian Mas Haril tanya ke kepala sekolah, iya Mas nanti dapat digunakan untuk mengajar ya, boleh jadi. Jadi itu kan dari respon sekolah atau kepala sekolah akan digunakan sebagai kebijakan. Tapi kalau nggak ada, ya nggak perlu. Gitu. Ya. Ya. Ini alhamdulillah yang pertama itu sudah ada dan medianya juga sudah saya berikan kepada sekolah dan alhamdulillah bisa digunakan untuk sekolah dalam pembelajaran. Oke, bagus. Kalau faktanya demikian berarti sudah konsisten. Oke, kita lanjut berarti ya. Ya. Oke, kita lanjut. Nampaknya nggak ada ini. Nah ini apa ini komen saya ini Adi kok hilang ini. Oh ini apakah sudah dapat menggunakan tanda titik koma? Oh titik koma Mas Heril tanda baca ini. Ini sesuai dengan apa Ustaz revisi dari Ustazah Putri sebelumnya. Jika masih ada penjelasan selanjutnya berupa poin itu digunakan titik koma. Jika berupa penjelasan selanjutnya berupa tabel atau gambar itu hanya menggunakan titik. Oke, sebentar. Berarti sudah betul itu ya? Sesuai penggunaan? Iya, Sat. Oke. Iya, Sat. Oke, berarti nggak perlu dipermasalahkan. Kemudian, nah, apakah benar teori aslinya seperti ini? Sebaiknya dilengkapi referensi aslinya ya. Gitu. Terus kemudian hasilnya kita lihat yang terakhir Mas Heri lakukan. Saya mana ini? Hasil ya. Wah, sebentar Mas Heri. Ya. Masih nampak ya ini di screen-nya Mas Heri? Masih, Sat. Nah, di komen terakhir ini belum direvisi. Oke, ini tadi sudah betul, nggak perlu direvisi berarti. Yang kedua ini, kontradiksi isi teori pendukung dan perlu diperbaiki. Nah, ini kan analisis merupakan proses identifikasi kemungkinan penyebab kesenjangan kinerja. Nah, ini kan teori aslinya ya. Betul Mas Adit? Iya, Sat, benar. Nah, dari Branch ya, Branch 2011. Kemudian ada Mulyati Ningsih.
Ini yang dianalisis kebutuhan yang brand sumber primer mengatakan penyebab yang dianalisis, tetapi mulia Tinings ini kebutuhan. Oh, bukan, Sat. Maksud saya di sini untuk mengidentifikasi masalah atau penyebab kesenjangan kinerja itu perlu dianalisis, identifikasi dan analisis kebutuhannya, Sat, untuk menentukan permasalahan belajar. Oke, berarti teori yang mana yang dianut? Ya berarti teori branch-nya ini, karena ini teori primernya, Mas Arya. Iya, Sat, benar. Jadi ya langsung aja kemungkinan penyebab apa, selesai. Tidak perlu analisis kebutuhan untuk menentukan permasalahan. Nah ini berarti tambahan proses nanti. Dianalisis kebutuhannya dulu, baru ditentukan masalahnya. Iya, Sat, maksud saya seperti di branch sendiri kan tidak menyebutkan langkah-langkahnya apa yang perlu dilakukan. Nah, untuk menjelaskan langkah-langkah tersebut, Mulia Tiningsih ini menjelaskan bahwa analisis itu meliputi salah satunya analisis kebutuhan, kemudian kurikulum, analisis Oke. materi, dan merumuskan tujuan nanti. Nah, berarti ini perlu diberi kalimat penjelasan, Mas Ri, kalau memang demikian. Seperti yang Mas Ri utarakan secara verbal tadi, di sini keterangannya. Bisa dipahami? Biar pembaca itu tahu. Nah, di primernya mengatakan demikian, kok justru sumber sekunder yang diikuti gitu. Nah, ternyata alasannya belum ada prosedur secara praktis. Langkah-langkah Jadi spesifik. dari primer tadi, seperti yang Mas Ari sampaikan secara verbal tadi, ditulis di sini, itu ya. Iya, baik, Sat. Oke. Baik, kita lanjut. Kemudian komen saya ini tidak sesuai dengan teori primernya, perlu diperbaiki. Tahap awal yaitu analisis kebutuhan dan menentukan masalah. Oke, berarti lanjutan dari Mulia Tiningsih tadi ya. Iya, Sat, benar. Saya mengikuti langkah-langkah dari analisis Mulia Tiningsih untuk menentukan masalah sesuai dengan langkah analisis yang disebutkan oleh branch tadi. Oke, berarti ini menjadi benar kalau kalimat verbalnya Mas Aril tadi ditampilkan di sebelumnya tadi di sini, itu ya. Jadi di sini perlu di halaman berapa ini? Halaman 22 ini perlu ditambah aja. Di teori primer, menurut Brand tadi belum dicantumkan prosedur secara praktis, sehingga untuk dapat dilakukan prosedur praktisnya mengikuti pendapat dari Mulia Tiningsih. Itu saja, selesai. Gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut. Biar selesai. Komen saya nggak ada ini. Lanjut. Hasil. Oke, berarti ini tidak sinkron dengan teori utama. Oke, berarti ini batal ya, karena tadi sudah ada penjelasan verbal tadi. Ya, ini sesuai langkah-langkahnya sesuai dengan pendapat Mulia Tiningsih juga. Ya, sip. Berarti batal tadi. Nah, tapi perlu dilengkapi verbal. Berikutnya belum direvisi berdasarkan hasil observasi. Ini apa ini? Masukan saya halaman 36. Komen saya tidak sesuai dengan prosedur yang ditulis. Nah, makanya tadi ya. Kemudian tidak sesuai dengan yang ditulis di bab 3, mana data hasil analisisnya. Di bab 3 tadi mengatakan kan mengikuti dari Mulia Tiningsih ya. Tapi belum dicantumkan sumbernya, apa ini? Hasil analisisnya, Mas Arif. Jadi perlu ditampilkan analisisnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa bentar. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ketika diketahui kegiatan belajar kelas motorik. Nah, guru masih menggunakan metode ceramah. Media yang digunakan terbatas. Ini berarti hasil analisis ini.
deskripsi ini. Iya, Ustaz, benar. Itu hasil analisis Selain itu, dari ya, selain itu mayoritas peserta didik juga memiliki gawe. Nah, berarti deskripsi ini kan di latar belakang harus ada, Mas Aril. Semisal contohnya ini, semua siswa menggunakan gawe. Nah, itu tadi kan saya suruh langsung ke persenanya berapa, gitu ya. ya, Ustaz. Nah, gitu. Kalau Berarti ini di sini juga saya perlu tambahkan perhitungan seperti persennya gitu, Ustaz, hasil berapa persen dari keseluruhan siswa yang menggunakan gawe. ya, betul. Nah, supaya mungkin kalimat bahasanya diganti, Mas Arya, ya. Sehingga tidak terkesan menyudutkan, gitu ya. Guru masih menggunakan metode ceramah. Ini kan konotasinya kalau guru tempatnya Mas Aril membaca, wah, berarti menjelek-jelekkan saya ini, gitu ya. Diganti aja kalimatnya. Jadi tidak, walaupun nanti ya bagus kalimat ini, tetapi ini nanti kalau dia membaca, ya khawatir nanti tersinggung atau ya apa, nanti nggak enak nanti Mas Aril. Ya, Oke, kita lanjut. Tahap analisis kurikulum. Ya, ini komennya mana hasilnya belum diperbaiki. Komen sebelumnya apa komen sebelumnya? Data yang ditampilkan hanya memilih saja, bukan menganalisis. Nah, menganalisis saya tandai kurung ini ya, menyelidiki untuk mengetahui sebab duduk perkara, menguraikan antar bagian, dan atau untuk menyelesaikan masalah. Jadi setelah ini perlu dijelaskan lagi Mas Heri. Dari tabel ini masalahnya apa, kemudian dipilih indikator KIKD, terus kemudian hasilnya sesuai yang diharapkan, gitu seharusnya. Jadi tidak hanya mencantolkan KIKD. Itu yang dinamakan analisis. Bagaimana, Ustaz? Perlu saya ulangi ya? Iya, Ustaz, mohon maaf, tadi sempat terputus di bagian analisis kurikulum. Nah, analisis itu ya, saya buka di komen sebelumnya ya di 13, yakni menyelidiki ya, penyelidikan untuk mengetahui sebab. Makanya kurikulum. Nah, apakah di pemilihan KIKD-nya oleh guru itu belum sesuai sehingga Mas Daryl milih ini. Nah, itu perlu dijelaskan di sini. Ini kan berdasarkan hasil analisis kurikulum. Nah, ini analisisnya mana? Nah, kemudian kan diperoleh KIKD. Nah, inilah yang saya pertanyakan. Analisis belum dicantumkan. Nah, analisis maksudnya apa? Melakukan penyelidikan untuk mengetahui sebab atau akar masalah. Gitu ya. Mengapa kok Mas Zahril ini milih KIKD ini gitu. Makanya kok tiba-tiba milih saja. Mana hasil analisisnya? Gitu. Belum dicantumkan di sini. Gitu ya, Mas Zahril. Begini, Ustaz. Ini yang KD dan indikator yang saya tentukan ini berdasarkan hasil analisis kurikulum yang berlaku di sekolah saat. Jadi apa yang digunakan di sekolah itu yang saya cantumkan di sini. Memang untuk proses analisisnya seperti menjawab masalah itu kan memang bukan tujuan dari penelitian saya ini. Penelitian saya ini kan hanya untuk mengembangkan media, bukan untuk memperbaiki bagian pemilihan kurikulum ini, Ustaz. Tujuan pembelajarannya. Iya, paham. Kalau memang penelitian ini hanya fokus pengembangan, tidak memperbaiki kurikulum, memang benar. Tetapi kan untuk mencapai hasil tujuan dari pembuatan media, otomatis kan dipilih kurikulum. Kalau sama berarti ya tulis saja, bukan hasil analisis kurikulum. Tetapi langsung saja kurikulum hasil analisis ini adalah yang digunakan oleh si sekolah. Jadi peneliti tidak melakukan analisis sendiri, gitu. Jadi mengikuti itu ya. Sudah ini saat di baris ketiga itu sudah saya cantumkan.
Nah, Berdasarkan hasil hasil analisis analisis kurikulum diperoleh kurikulum, rumusan indikator diperoleh dan rumusan tujuan indikator yang berlaku di yang sekolah. berlaku di SD. Nah, kalau saya mencermati dari kalimat ini berarti ada hasil analisis sebelumnya, Mas Aril. Berdasarkan hasil Sebelum analisis kurikulum, ya, diperoleh rumusan KIKD berdasarkan KIKD dari yang berlaku di sekolah. Berarti sebelumnya ada prosesnya ini. Kalau kalimatnya seperti ini kurang tepat, seharusnya diganti. Dalam proses analisis ini, peneliti tidak melakukan analisis sendiri, itu, tetapi menggunakan hasil yang sudah ada di sekolah tersebut, yakni KIKD berikut ini, titik. Nah, kalau seperti demikian berarti berbeda pemahamannya. ya, Nah, berarti bukan masalahnya di anunya ya, tetapi masalah dalam menyusun kalimatnya ini yang perlu diperbaiki. Itu Mas Adil ya. iya saat benar sepertinya di awal kalimat. Oke, sip. Berarti nggak ada masalah, kita lanjutkan. Kemudian, nah hasil analisisnya belum ada. Nah, ini juga belum ya. Proses analisis sesuai kompetensi inti. Adapun kompetensi dasar pengembangan multimedia menjelaskan menyesuaikan. Gitu. Jadi argumen dari peneliti belum ada. Ini yang dimaksud dengan hasil tadi ya. Karena analisis menurut KPPI tadi ya. Saya dapat Di cari analisis analisis apa sih? Menyelidiki terhadap suatu peristiwa, sebab musabab, duduk perkara, menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya, dan menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian. Itu yang dimaksud analisis. Tapi di sini Mas Yahril, materi yang dibahas adalah, nah berarti ini kan pemilihan, bukan proses analisis. ya, Nah, seharusnya mengapa kok sampai memilih ini? Ini seharusnya hasil akhir. Sebelum ini seharusnya ada kalimat penjelasnya lagi. Misal ya, kondisi di lapangan mengatakan A, kemudian ditentukan B. Nah, ketemulah untuk masalah A dengan penyelesaian B, harapannya ini yang cocok gitu. Jadi ini yang saya maksud ya, dari ini hasil analisisnya belum ada, belum dilengkapi. Gitu Mas Ariel ya. di analisis materi itu berarti perlu saya tambahkan apa Ustaz? Sebentar, di Mulyati Ningsih tadi, apakah ada contoh prosedur analisis yang konkret tahap-tahapannya? Karena katanya tadi katanya yang diikuti yang Mulyati Ningsih. Iya Ustaz. Kalau ada yang ngikutin itu, ya. Tapi kalau nggak ada, ya kita kembali ke konteks analisis, yakni dari akar bahasanya sendiri, analisis ini melakukan penyelidikan, bukan memilih ya. Kalau cuma memilih namanya bukan analisis, berarti pemilihan materi itu Mas Ariel. Tapi kalau subbabnya mengatakan analisis, ya berarti di situ ada proses penyelidikan. Nah, berarti ya ada kalimat penjelasan sebelumnya, seperti yang saya ilustrasikan di awal tadi. Misal masalahnya A, kondisi di lapangan seperti ini, kemudian dipilih solusi ini, kemudian akhirnya dipilihlah materi ini yang pas gitu. Itu yang dinamakan analisis, bukan memilih. Kalau cuma memilih berarti subbab ini yang perlu diganti. Jadi memilih materi. Ya, ini kan sudah dari apa? Di kurikulum itu kan disebut tidak disebutkan materinya secara langsung, tidak dijelaskan bahwa ini merupakan materi bilangan bulat. Nah, yang saya analisis untuk menyusun materi itu adalah kurikulum sebelumnya. Jadi dari kurikulum sebelumnya itu kan sudah saya tentukan KD-nya apa, kemudian indikatornya apa. Nah, kemudian di analisis materi ini saya
simpulkan lagi bahwa materi yang disampaikan itu adalah operasi bilangan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kalimat yang Mas Ariel sampaikan ini sudah ada di sini belum? Itu berdasar materi yang dibahas adalah operasi bilangan cacat sesuai dengan kompetensi inti 3 dan 4. Adapun kompetensi dasar, yaitu pengembangan multi ilmu pelajaran, yaitu adalah menjelaskan, menyelesaikan masalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian serta pembagian. Atau kurang menjelaskan, Ustaz? Ini kalau saya pahami baca kalimat ini dengan penjelasan verbalnya ini berbeda, Mas Ariel. Nah, di penjelasan Mas Ariel tadi ada proses tadi. Nah, di sini nggak ada. Di sini langsung materi yang dibahas adalah operasi bilangan cacah. Kan jelas ini kalimat ini. Langsung to the point ya. Materi yang dibahas adalah A. Berarti kalau subbab ini yang perlu diganti. Bukan analisis materi, tetapi adalah penentuan materi atau pemilihan materi. Ya. Bisa dipahami Mas Ariel ya. Jadi bahasa mungkin tulis. lewat penyusunan materi sebagai. Nah, makanya tadi kalau teori utama si Branch 2011 tadi mengatakan di situ analisis, ya berarti harus mengikuti teorinya Branch karena itu adalah referensi primernya Mas Syahril, bukan bukan teorinya Mulyati Ningsih karena itu bersifat sekunder. Nah, kalau Mulyati Ningsih mengatakan di situ ternyata hanya memilih, ya berarti ya memang yang konsisten yang mengikuti Mulyati Ningsih tadi, gitu ya. Nah, makanya subbabnya mengatakan analisis, tapi isinya mengatakan hanya pemilihan. Berarti ini kurang tepat. Ada yang tidak sesuai. Itu maksudnya ya. Jadi mana yang harus dirubah? Kalau Mas Ariel masih bersikukuh analisis materi, ya berarti proses yang Mas Saril jelaskan secara verbal tadi ya harus ditulis di sini gitu. Tetapi kalau enggak, ya ini sudah menurut saya betul Ustaz. Ya berarti subbab 3 ini harus diganti. Nah, mengganti subbab ini apakah sesuai dengan teori Adi tadi gitu ya. Sesuai Mulyati Ningsih tadi yang dianut gitu. Kalau iya ya berarti betul. Dari Mulyati Ningsih dan primernya. Iya, betul. Kalau Mas Ari tadi mengatakan di primernya nggak ada teknisnya, gitu kan ya? Yang ada kan di sumber sekunder. Oke, sudah jelas ya dari sini, Mas Ariel? Ya, berarti nanti yang saya sudah jelaskan tadi secara verbal nanti saya masukkan di bagian analisis materi ini, Ustaz. Ya, penjelasan secara verbal tadi loh Mas Ariel, perlu ketik di sebelum menentukan materi ini itu. Jadi perlu di bahasa verbal perlu ditekskan. Yang Mas Ariel jelaskan tadi di saya itu perlu dijelaskan supaya si pembaca dapat memahami, analisis itu ini yang dilakukan gitu. Jadi tidak hanya memilih, kalau memilih ya berarti kurang tepat dengan subbab analisis. Gitu ya. Coba dipahami Mas Ariel. Kemudian yang keempat, apakah tujuannya sudah tepat ya? Bukannya tujuannya untuk kelayakan dan isinya valid, reliable dan praktis. Nah, makanya ini penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan multimedia serta permainan edukatif yang meningkatkan pemahaman. Oke, ini kuncinya ya. Ini berupa pertanyaan, Mas Heri. Ya, benar. Apakah sudah tepat demikian? Kalau tadi kan sesuai masukan dari Ustaz, tujuannya diganti untuk menghasilkan media yang valid dan praktis. Oke, bentar. Sebelum mengarah ke situ, ya, ini ya. Ini masih belum direvisi ini. Masih sama kalimatnya ya. Iya. Oke, silakan dilanjutkan Mas Adil. Terus? Ya, tadi yang merumuskan tujuan ini kan tujuan dari tahap analisis ini, Sat. Halo. Oke. Halo, Sat. Halo. Ya. Iya, Sat.
Kalau ini sudah dianggap betul, berarti di manfaat tadi ya cuma ini untuk meningkatkan pemahaman. Oh iya, Ustaz. Itu biar konsisten. Di bab 1 tadi ya, ingat ya yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Karena ini Jadi hanya sudah saya tandai juga di bagian manfaat praktis. Nah, ini kan dapat meningkatkan pemahaman konsep. Berarti fokus Mas Syaril media ini untuk ini gitu. Jadi manfaat yang lainnya yang tidak perlu, yang itu tidak ada data pendukungnya, tidak perlu dituliskan. Ya. Siap, Ustaz. Oke, sip. Berarti kita lanjut lagi. Baik. Semoga segera selesai nanti. Kemudian ini ya, belum ada kisi-kisinya. Nah, itu sudah saya tambahkan di bagian akhir, Ustaz. Oh ya, diperbaikan ya. Kamu tahu, oh ya, di lampiran. Oke, sip. Sudah saya tambahkan keterangan untuk ya, sip. Kita lanjut. Berarti nggak ada masalah ini. Mana lagi? Bawah nampaknya. Ini oke. Sepertinya masukan selanjutnya di bagian pembahasan. Pembahasan ya. Membahas tahap implementasi, oke. Halaman berapa Mas Ril? Saya lupa ya. Sebentar, halaman 64 Ustaz. Oh, 64 ke bawahnya. Oh, ini toh, belum direvisi. Masukan sebelumnya halaman 64. Masih bergerak ini ya di screen-nya Mas Ril? Masih Ustaz, masih Ustaz. Sip. Halaman 64. Oh, ini saran saya. Kalau saya cermati isi dari subbab ini belum ada pembahasannya, tetapi menceritakan ulang secara lebih ringkas. Di subbab ini seharusnya dilengkapi dengan diskusi. Yakni ada perdebatan, ada kritik, ada bantahan, ada tukar pikiran. Nah, di revisinya Mas Aril, apakah sudah ada itu diskusi? Kita ini bertujuan Iya, Ustaz. pengembangan multimedia benar, dimulai dari pedoman. Ya, terus lanjut. Di pedoman skripsi Ahli Multichir Institute kan memang benar Ustaz, di bab 4 itu di bagian akhir itu memuat di diskusi dan pembahasan. Nah, sebelumnya karena ini sebelumnya juga sudah saya diskusikan dengan pembimbing saya, dosen pembimbing saya Ustazah Arin, dan sudah ditanyakan kepada Ustazah Anissa, Ustazah Arin sendiri yang menanyakan ke Ustazah Anissa bahwa kalau di penelitian pengembangan itu, karena ini juga pengembangannya masih di tahap level 1, maka tidak perlu ditambahkan bagian diskusi, karena di pedoman skripsi sendiri itu tidak dijelaskan bagian diskusi itu isinya tentang apa, sehingga yang perlu saya tambahkan adalah bagian pembahasan ini saja. Pembahasan itu membahas tentang hasil apa yang didapatkan pada setiap langkah-langkah penelitian, yaitu mulai dari analisis, kemudian desain, develop, kemudian sampai dengan implementasi dan revisi. Berarti itu dibolehkan bagian ya? Evaluasi. Oke, dan kalau atau saya perlu bagikan ini chat dari Ustazah Arin. Oh, enggak perlu. Bahwa tidak perlu. Tidak perlu Mas Aril. Kalau memang demikian diperbolehkan ya berarti saya ngikut Mas Aril. Ya, artinya ya ini sudah diterima berarti, gitu ya? Oke, insya Allah karena ditanyakan langsung oleh ke Ustazah Anissa sendiri yang menyusun pedoman. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Aril. Karena saya mencermati memang belum ada ya. Tapi kalau memang dibolehkan ya udah. Memang tidak ada diskusinya belum ada. Diskusinya. Oke. Oke, berarti kita lanjut di simpulan ya. Belum direvisi. Ya, ini menyesuaikan tujuan tadi ya, Mas Aril. Ya, berarti tujuan satu berarti untuk valid, yang dua berarti untuk kepraktisan. Terus kemudian di saran itu perlu ditambahi nanti untuk penelitian lanjutan bahwa penelitian ini belum menguji secara reliabel. Nah, untuk membuktikan reliabel perlu dilakukan penelitian lagi. Begitu intinya begitu ya. Di penelitian lanjutan ini.
Oke, itu saja Mas Heril nampaknya di saran saya. Ada yang perlu ditanyakan, saya Oke, Ustaz, persilakan. baik. Saya stop share. Ada yang ditanyakan, Mas Heril? Saya persilakan. Atau ada yang belum Eh, paham? mungkin sudah cukup, Ustaz, insya Allah. Cukup ya. Nah, saya kira nggak ada masalah ini untuk bagi Mas Syahril ya. Ini kalau kinerjanya Mas Syahril seperti itu ya, saya yakin 1 hari aja selesai ini, gitu ya. Oke, Kan, Ustaz, insya kan Allah cuma, saya selesaikan. kan cuma apa ini memisah data, kemudian membuang bagian kalimat yang tidak perlu, itu aja. Oke, Ustaz, benar. Oke, baik. Itu saja Mas Syahril yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Ada lagi? Oke, Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz, sudah cukup paham. Insya Allah akan saya Oke. selesaikan secara segera mengirimkannya ke Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Mas Syahril. Baik, kalau sudah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya terima kasih Mas Syahril dan semoga segera selesai dan yudisium bulan ini ya. Ya, Ustaz, amin. Insyaallah. Oh ya, Ustaz, saya ingin menanyakan untuk ini, Ustaz, apa? Saya dengar kemarin dari teman-teman itu perlu ditandatangani secara tantangan bahasa, Ustaz, ya, di bagian halaman Ya, betul. kemudian halaman penghujung juga. Ya, betul. Jadi seperti ini, Ustaz, karena kan saya posisinya sedang di rumah. Kemarin saya sudah membicarakannya dengan Ustazah Putri untuk meminta tolong kepada teman-teman yang di sana, Ustaz. Boleh. Asalkan dengan penguji beres, termasuk saya kan penguji ya. Saya juga sudah mengatakan beres, oke boleh. Boleh Mas Herin? Oh ya, baik. Oke. Asalkan yang diminta tolong ini mau ya. Siapa yang Mas? Insya Allah mau. Mau ya. Kalau mau ya, saya mendukung. Khawatir kalau dia nggak mau, wah siapa terus yang ngurus ini? Repot juga. Ya, soalnya kan jauh juga, Ustaz, kalau iya itu dimaklumi sehari. Betul, kalau cuma sehari minta tanda tangan kan ya rugi di tiket pesawat ya. Ya, Ustaz. Oke. Baik, itu saja Mas Aril ya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.